Halo teman-teman, kembali lagi di channel Muhammad Jalani Manjur. Hari ini kita bakal seru-seruan sambil belajar bahasa Indonesia buat simulasi tes kemampuan akademik SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Kita akan bahas soal-soal HOTS yang ternyata gampang sekali kalau tahu triknya. Yuk, kita bongkar bersama. Hari ini kita nggak cuma belajar, tapi juga latihan bareng lewat simulasi TKA, tes kemampuan akademik. Nah, TKA ini penting banget buat melatih logika, pemahaman bacaan, dan kemampuan memecahkan masalah. Tapi tenang, di sini kita bahasnya santai, nggak bikin tegang, dan yang paling penting, kita jujur sama kemampuan kita sendiri. Anggap aja ini kayak main game, ada tantangan, ada strategi, dan ada momen, aha, ketika kita nemu jawabannya. Jadi siapin alat tulis kalian, atur posisi yang nyaman, dan yuk kita mulai pemantapan asesmen ini supaya hasilnya mantap dan benar-benar dari usaha kita sendiri. Selamat datang, teman-teman. Hari ini kita bakal belajar bareng pembahasan TKA, tes kemampuan akademik dengan tampilan mirip banget sama ujian ANBK. Jadi rasanya kayak kita lagi ikut ujian beneran, tapi santai karena sambil belajar. Langkah awal, silakan ketik nama kalian masing-masing di kolom yang tersedia. Bayangin aja ini kayak daftar hadir di kelas, biar nanti hasilnya bisa kita lihat sesuai nama kalian. Oh iya, jangan lupa sebelum mulai, kita awali dengan berdoa dulu supaya ilmunya berkah dan kita bisa jawab soal dengan tenang. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan konfirmasi data. Di sini, teman-teman tinggal ketik nama lengkap kalian. Pastikan ejaannya benar ya, biar nanti nggak ketukar sama nama orang lain. Lanjut, isi tanggal lahir kalian. Ingat, urutannya sesuai format yang diminta di layar. Terakhir, jangan lupa masukkan token yang sudah dibagikan. Token ini ibarat kunci untuk membuka soalnya, jadi tanpa token, kita nggak bisa mulai. Kalau semua sudah diisi, cek lagi sebentar. Kalau udah yakin benar, tinggal klik tombol konfirmasi. Dan, kita siap lanjut ke soalnya. Oke, semua data sudah beres? Nama sudah, tanggal lahir sudah, token juga sudah masuk. Mantap! Sekarang, yuk kita mulai. Teman-teman tinggal klik tombol, mulai, di layar, dan kita akan langsung masuk ke soal pertama. Ingat, kerjakan dengan tenang, baca soalnya pelan-pelan, dan nikmati proses belajarnya. Yuk, kita mulai petualangan TKA kita hari ini. Oke, kita mulai dari kisi-kisi soal nomor 1. Kompetensinya adalah pemahaman tekstual, dan subkompetensinya yaitu mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks. Nah, indikator soalnya, siswa dapat menemukan tokoh yang memberikan usul atau ide dalam teks fabel berjudul Danau untuk Semua. Jadi, nanti tugas kita adalah membaca potongan teks fabel tersebut, lalu menentukan siapa tokoh yang memberikan usul atau ide di cerita itu. Ingat, yang kita cari adalah informasi tersurat, artinya jawabannya memang tertulis jelas di teks, bukan kita tebak-tebak sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita baca dulu ceritanya. Judulnya, Danau untuk Semua. Di hutan ada sebuah danau tempat semua binatang minum. Suatu pagi, air danau menjadi kotor karena rino si badak berendam di dalamnya. Binatang-binatang lain jadi tidak bisa minum. Namun, mereka takut menegur rino karena badannya besar dan bercula. Mereka diam 1000 bahasa. Rino malah merasa bangga karena jadi pusat perhatian. Esoknya, rino masih berendam. Binatang-binatang makin kehausan. Aduh, bagaimana ini? Ujar Bani si kelinci. Hewan lain juga mulai gelisah. Binatang-binatang hutan pun berkumpul dan bermusyawarah. Hari si harimau mengusulkan agar meminta bantuan Ucil si kancil. Setuju, semua binatang berteriak antusias. Ucil menemui Rino. Selamat siang. Maaf mengganggu Tuan. Ada kabar penting, kata Ucil dengan lembut. Rino segera bangun. Ia merasa tersanjung dengan ucapan Ucil. Kabar penting? Cepat bicara, kata Rino. Hamba kasihan kepada Tuan. Badan besar berendam di danau kecil. Tidak pantas, Tuan. Oh ya, ada makhluk yang menutup jalan air supaya tidak mengalir. Sayang, makhluk itu tidak kelihatan oleh mata kita, dia makhluk gaib, lanjut Ucil. Rino mengerutkan dahinya. Percayalah, Tuan, bujuk Ucil. Rino segera berjalan menuju pohon nangka. Ia pun mengawasi pohon itu selama setengah hari.
Sementara itu, binatang yang lain bergantian datang untuk minum air danau. Rino selesai mengawasi pohon nangka. Ia kembali menuju danau. Sementara, binatang lainnya sudah meninggalkan danau. Mereka sudah tidak haus lagi. Setelah mendengar nasihat Ucil, Rino tersadar bahwa sikap sombongnya selama ini telah membuat banyak binatang merasa tidak nyaman. Ia mulai menyadari pentingnya saling menghargai dan peduli terhadap sesama. Sejak hari itu, Rino berusaha bersikap ramah, membantu teman-temannya, dan lebih perhatian pada binatang lain di hutan. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Pertanyaannya adalah, siapa yang memiliki usul untuk meminta bantuan hewan yang cerdik? Pilihannya ada 4. A. Bani, B. Ucil, C. Rino, D. Hari. Nah, dari cerita danau untuk semua yang tadi kita baca, siapa nih yang ngasih ide buat minta bantuan hewan cerdik? Kalau kamu ingat, Rino itu badai yang malah bikin air danau kotor, jadi jelas bukan dia. Bani dan Ucil juga nggak disebut ngasih usul. Yang benar adalah Hari. Dia yang punya ide buat minta bantuan hewan yang pintar. Jadi jawabannya adalah D. Hari. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Di soal ini, kita masuk ke pemahaman inferensial. Artinya, kita akan mencoba memahami makna yang tersirat dari sebuah ungkapan di dalam teks. Nah, kali ini ungkapannya adalah, diam 1000 bahasa. Ingat, ini bukan berarti literally punya 1000 bahasa lalu diam, tapi kita harus memahami maknanya sesuai dengan cerita fabel, Danau untuk Semua. Jadi, baca konteks ceritanya, lalu pikirkan apa maksud ungkapan itu di situ. Siap? Yuk kita lihat pilihan jawabannya, dan tentukan mana yang paling tepat. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, mereka diam 1000 bahasa. Nah, apa sih arti ungkapan, diam 1000 bahasa, pada teks fabel tersebut? Ada 4 pilihan jawaban. A. Para binatang di hutan tidak mampu melakukan sesuatu. B. Semua binatang di hutan menahan untuk tidak berkomentar. C. Penghuni hutan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. D. Binatang-binatang di hutan tidak mengetahui masalah yang terjadi. Kalau kita lihat di cerita, para binatang sebenarnya tahu masalahnya, yaitu danau menjadi kotor karena Rino berendam. Tapi mereka nggak berani menegur, hanya diam saja. Jadi, diam 1000 bahasa, di sini artinya menahan diri untuk tidak berkomentar. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Semua binatang di hutan menahan untuk tidak berkomentar. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 3. Kompetensinya adalah merefleksi dan mengevaluasi, dengan subkompetensi menilai kesesuaian suatu pernyataan dengan isi teks. Soal nomor 3. Soalnya berbunyi, tentukan, sesuai, atau tidak sesuai, untuk setiap pernyataan berikut yang merupakan contoh peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kejadian yang dialami Ucil. Ada 3 pernyataan. A. Tita memberi ide cemerlang yang dapat dilakukan oleh teman-teman di kelas. B. Jani menghargai kepercayaan yang diberikan teman-teman sekelas kepada dirinya. C. Nina bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Maka jawabannya adalah pernyataan A, tidak sesuai. Pernyataan B, sesuai. Pernyataan C, sesuai. Dari teks fabel, kita tahu bahwa yang relevan dengan pengalaman Ucil adalah sikap menghargai kepercayaan dan bertanggung jawab terhadap tugas. Jadi, pernyataan B dan C termasuk sesuai, sedangkan pernyataan A tidak sesuai karena tidak ada kaitannya langsung dengan kejadian yang dialami Ucil. Selanjutnya, kita lanjut ke soal nomor 4. Kompetensinya adalah pemahaman tekstual, dengan subkompetensi mengidentifikasi informasi tersurat di dalam teks. Bentuk soal ini adalah pilihan ganda kompleks, atau yang sering disebut multiple choice multiple answer. Artinya, kita bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Indikatornya, siswa diminta menemukan contoh hewan folivora yang disebutkan dalam teks. Nah, folivora adalah hewan pemakan daun. Jadi, kita harus fokus mencari di teks, hewan mana saja yang memakan daun,
lalu memilih semua jawaban yang benar. Ingat, karena ini bentuknya MCMA, kalau kita hanya memilih satu padahal ada lebih dari satu jawaban yang benar, maka jawabannya belum sempurna. Baik, sekarang kita baca dulu teks ceritanya yang berjudul Hewan Pemakan Daun. Apa itu? Hewan bisa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan makanan mereka. Karnivora, hewan pemakan daging. Contoh hewan karnivora adalah singa. Selanjutnya herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Sapi adalah contoh hewan herbivora. Terakhir, hewan omnivora, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan, seperti beruang. Dari kelompok herbivora, ada hewan yang hanya makan daun saja. Mereka disebut folivora. Hewan folivora hanya makan daun untuk hidup. Namun, daun itu susah untuk dicerna, apalagi kalau sudah tua. Kadang-kadang daun juga mengandung zat yang bisa berbahaya. Agar bisa mencerna daun, tubuh hewan folivora punya cara khusus. Mereka punya usus yang panjang agar makanan bisa diproses lebih lama. Tubuh hewan folivora bekerja lebih lambat, jadi tidak terlalu banyak bergerak. Di dalam perut hewan folivora juga ada bakteri baik yang membantu mencerna daun. Beberapa hewan folivora lebih suka daun muda karena lebih lembut dan mudah dimakan. Ada beberapa contoh hewan folivora yang hidup di alam. Misalnya, panda yang makan daun bambu. Ada juga koala yang makan daun eukaliptus. Mereka tinggal di hutan dan sangat bergantung pada daun untuk makan. Karena itu, hutan tempat mereka tinggal harus dijaga supaya mereka bisa terus hidup. Soal nomor 4. Pertanyaannya adalah, apa saja contoh hewan folivora berdasarkan informasi tersebut? Ingat, folivora adalah hewan yang hanya memakan daun sebagai sumber makanannya. Pilihlah jawaban yang benar, dan perhatikan bahwa jawaban benar bisa lebih dari satu. Opsi jawabannya: A. Sapi, B. Koala, C. Panda. Jadi jawabannya adalah B dan C, karena koala dan panda merupakan hewan yang makanannya didominasi daun. Koala memakan daun eukaliptus, sedangkan panda memakan daun dan batang bambu. Soal nomor 5. Kompetensi yang diujikan adalah pemahaman tekstual dengan subkompetensi menyusun kembali informasi dari teks dalam bentuk ikhtisar atau bagan. Bentuk soal adalah pilihan ganda. Indikatornya, siswa diminta untuk memilih bagan yang paling tepat untuk menyajikan urutan informasi dari teks tentang hewan folivora. Artinya, setelah membaca teks, siswa harus mampu mengidentifikasi poin-poin penting dan menyusunnya kembali dalam bentuk visual yang runtut, seperti bagan atau diagram, agar informasi mudah dipahami. Soal nomor 5. Pertanyaan ini menguji kemampuan-kemampuan dalam pemahaman tekstual, khususnya subkompetensi menyusun kembali informasi dari teks dalam bentuk ikhtisar atau bagan. Kalian diminta memilih bagan yang paling tepat untuk menyajikan urutan informasi pada teks tentang hewan folivora. Opsi jawaban: A. 3 kelompok utama hewan folivora, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian contoh hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun. B. 3 kelompok utama hewan folivora, kemudian contoh hewan folivora, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun. C. 3 kelompok utama hewan, kemudian contoh hewan folivora, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun. D. 3 kelompok utama hewan, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun, kemudian contoh hewan folivora. Jawaban yang benar adalah D. Karena teks dimulai dengan pembahasan 3 kelompok utama hewan secara umum, kemudian menjelaskan secara khusus pengertian hewan folivora, dilanjutkan penjelasan bagaimana cara mereka mencerna daun, dan diakhiri dengan memberikan contoh hewan folivora. Soal nomor 6. Kompetensi yang diukur pada soal ini adalah pemahaman inferensial, dengan subkompetensi menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, amanat, tokoh, peristiwa, dan atau nilai-nilai dalam teks. Bentuk soal adalah pilihan ganda, PG. Indikator soal, siswa dapat menyimpulkan gagasan utama dari paragraf ketiga dalam teks bacaan. Pada soal ini, siswa diminta untuk membaca paragraf ketiga dalam teks, lalu mengidentifikasi ide pokok yang menjadi inti pembahasan paragraf tersebut. Proses ini memerlukan kemampuan memahami isi bacaan secara menyeluruh dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi tersirat yang ada.
Soal nomor 6. Apa gagasan utama yang disampaikan pada paragraf ketiga teks tersebut? Pilihan jawabannya adalah A. Jenis daun yang cocok untuk hewan folivora. B. Pembagian hewan berdasarkan makanan mereka. C. Cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. D. Peranan penting hutan bagi kehidupan hewan folivora. Jawabannya adalah C. Cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. Soal nomor 7. Kompetensi. Menemukan informasi tersurat. Subkompetensi. Menentukan amanat cerita. Bentuk soal, pilihan ganda, PG. Indikator soal, siswa dapat menentukan amanat yang terkandung dalam cerita. Soal nomor 7. Amanat yang dapat dipetik dari cerita, Danau untuk Semua, adalah pilihan jawabannya. A. Jangan takut untuk berhadapan dengan orang yang lebih besar. B. Masalah besar dapat diselesaikan dengan cara yang cerdik. C. Hendaknya kita tidak berbuat seenaknya sendiri tanpa memikirkan orang lain. D. Lebih baik berbohong untuk tujuan kebaikan. Jawabannya adalah C. Hendaknya kita tidak berbuat seenaknya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Soal nomor 8. Kompetensi. Merefleksi dan mengevaluasi. Subkompetensi. Menilai kesesuaian suatu pernyataan dengan isi teks. Bentuk soal, pilihan ganda kompleks. Indikator soal, siswa dapat menilai kesesuaian pernyataan tentang sifat tokoh. Soal nomor 8. Berdasarkan cerita, Danau untuk Semua, tentukan apakah pernyataan berikut sesuai atau tidak sesuai. Pernyataan A, Rino memiliki sifat sombong. Pernyataan B, Ucil memiliki sifat penakut. Pernyataan C, Rino mudah tersanjung. Pernyataan yang benar adalah Pernyataan A, sesuai, Rino memiliki sifat sombong. Pernyataan B, tidak sesuai, Ucil memiliki sifat penakut. Pernyataan C, sesuai, Rino mudah tersanjung. Sesuai. Soal nomor 9 menguji kemampuan siswa untuk menemukan informasi tersurat dengan fokus pada keterampilan mengidentifikasi urutan kejadian. Disajikan dalam bentuk pilihan ganda, soal ini menuntut siswa membaca cerita, lalu menentukan susunan peristiwa yang benar sesuai isi teks. Soal nomor 9. Urutan kejadian yang benar dalam cerita ini adalah A. Rino berendam, kemudian binatang lain kehausan, kemudian Ucil membuat siasat, kemudian Rino mengawasi pohon. B. Rino berendam, kemudian Ucil membuat siasat, kemudian binatang lain kehausan, kemudian Rino mengawasi pohon. C. Binatang lain kehausan, kemudian Rino berendam, kemudian Ucil membuat siasat, kemudian Rino mengawasi pohon. D. Ucil membuat siasat, kemudian Rino berendam, kemudian Rino mengawasi pohon, kemudian binatang lain kehausan. Jadi, jawabannya adalah A. Rino berendam, kemudian binatang lain kehausan, kemudian Ucil membuat siasat, kemudian Rino mengawasi pohon. Soal nomor 10 menguji kemampuan siswa menemukan informasi tersurat, khususnya dalam mengidentifikasi alasan suatu kejadian. Disajikan dalam bentuk pilihan ganda, soal ini meminta siswa memahami cerita lalu menentukan alasan mengapa binatang-binatang berkumpul dan bermusyawarah sesuai dengan keterangan yang ada di teks. Soal nomor 10. Mengapa binatang-binatang hutan berkumpul dan bermusyawarah? A. Untuk memilih raja hutan yang baru. B. Untuk mencari cara agar air danau kembali bersih. C. Untuk menegur Rino secara bersama-sama. D. Untuk meminta Rino meninggalkan danau. Jadi, jawabannya adalah B. Untuk mencari cara agar air danau kembali bersih. Soal nomor 11 menguji kemampuan siswa menemukan informasi tersurat dengan fokus pada mengidentifikasi contoh suatu konsep. Disajikan dalam bentuk pilihan ganda kompleks, soal ini menuntut siswa mengenali dan memilih contoh hewan folivora yang sesuai dengan informasi pada teks. Soal nomor 11. Apa saja contoh hewan folivora berdasarkan informasi tersebut?
Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Pilihannya adalah A. Sapi, B. Koala, C. Panda, D. Singa. Jadi, jawabannya adalah B dan C. Koala dan panda adalah contoh hewan folivora. Soal nomor 12 menguji kemampuan siswa dalam menginterpretasi dan mengintegrasikan informasi, khususnya meringkas isi teks. Disajikan dalam bentuk pilihan ganda, soal ini meminta siswa menentukan urutan gagasan yang paling tepat untuk menggambarkan isi teks secara ringkas dan runtut. Soal nomor 12. Bagaimana yang sesuai untuk menggambarkan informasi pada teks tersebut? A. 3 kelompok utama hewan folivora, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian contoh hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun. B. 3 kelompok utama hewan folivora, kemudian contoh hewan folivora, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun. C. 3 kelompok utama hewan, kemudian contoh hewan folivora, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun. D. 3 kelompok utama hewan, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun, kemudian contoh hewan folivora. Jadi, jawabannya adalah D. 3 kelompok utama hewan, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun, kemudian contoh hewan folivora. Soal nomor 13 menguji kemampuan siswa menemukan informasi tersurat, dengan fokus pada mengidentifikasi gagasan utama. Disajikan dalam bentuk pilihan ganda, soal ini meminta siswa membaca teks dan menentukan gagasan utama yang terdapat pada paragraf ketiga secara tepat. Soal nomor 13. Apa gagasan utama yang disampaikan pada paragraf ketiga teks tersebut? A. Jenis daun yang cocok untuk hewan folivora. B. Pembagian hewan berdasarkan makanan mereka. C. Cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. D. Peranan penting hutan bagi kehidupan hewan folivora. Jadi, jawabannya adalah C. Cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. Soal nomor 14 menguji kemampuan siswa menemukan informasi tersurat, khususnya dalam mengidentifikasi alasan suatu fenomena. Disajikan dalam bentuk pilihan ganda, soal ini meminta siswa menemukan alasan mengapa hewan folivora memiliki usus panjang berdasarkan informasi yang terdapat pada teks. Soal nomor 14. Tubuh hewan folivora memiliki usus yang panjang agar A. Makanan bisa diproses lebih lama karena daun sulit dicerna. B. Mereka bisa bergerak lebih lambat. C. Bakteri baik di perut mereka bisa hidup. D. Mereka bisa makan daun lebih banyak. Jadi, jawabannya adalah A. Makanan bisa diproses lebih lama karena daun sulit dicerna. Soal nomor 15 menguji kemampuan siswa dalam menginterpretasi dan mengintegrasikan informasi, dengan fokus pada menentukan tujuan penulisan teks. Disajikan dalam bentuk pilihan ganda, soal ini meminta siswa memahami isi teks secara menyeluruh untuk mengidentifikasi maksud atau tujuan yang ingin disampaikan penulis. Soal nomor 15. Apa tujuan penulis menulis teks hewan pemakan daun? Apa itu? A. Memberitahu pembaca cara merawat hewan folivora. B. Memberi informasi tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. C. Menceritakan pengalaman penulis saat bertemu hewan folivora. D. Mengajak pembaca untuk menjaga kelestarian hewan folivora. Jadi, jawabannya adalah B. Memberi informasi tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Soal nomor 16 menguji kemampuan siswa menemukan informasi tersurat, khususnya dalam mengidentifikasi penyebab suatu masalah. Disajikan dalam bentuk pilihan ganda, soal ini meminta siswa menentukan penyebab utama pencemaran udara berdasarkan informasi yang secara jelas tertulis dalam teks. Bacalah teks cerita berikut. Pentingnya kualitas udara. Udara adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Setiap hari, kita bernapas dengan udara. Udara yang kita hirup harus bersih. Sayangnya,
Udara bisa menjadi kotor atau tercemar. Udara kotor tidak baik untuk kesehatan. Pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal. Asap dari pabrik dan kendaraan bermotor adalah penyebab utama. Selain itu, pembakaran sampah dan hutan juga membuat udara kotor. Udara kotor dapat memengaruhi kesehatan kita. Kita bisa batuk, sesak napas, atau sakit tenggorokan. Udara kotor juga bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius. Untuk menjaga udara tetap bersih, kita bisa melakukan beberapa hal. Menanam pohon adalah salah satu caranya. Pohon membantu membersihkan udara kotor. Kita juga bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan naik sepeda atau berjalan kaki. Selain itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan tidak membakar sampah sembarangan. Lanjut, soal nomor 16. Apa penyebab utama pencemaran udara menurut teks? A. Pembakaran sampah dan hutan. B. Penanaman pohon di perkotaan. C. Asap dari pabrik dan kendaraan bermotor. D. Penggunaan sepeda dan berjalan kaki. Jadi, jawabannya adalah C. Asap dari pabrik dan kendaraan bermotor. Soal nomor 17 menguji kemampuan siswa menemukan informasi tersurat, dengan fokus pada mengidentifikasi manfaat suatu tindakan. Disajikan dalam bentuk pilihan ganda, soal ini meminta siswa menentukan manfaat menanam pohon bagi kualitas udara berdasarkan informasi yang terdapat pada teks. Soal nomor 17. Apa manfaat menanam pohon bagi kualitas udara? A. Menghasilkan asap kotor. B. Membantu membersihkan udara kotor. C. Menyebabkan masalah pernapasan. D. Mengurangi jumlah kendaraan bermotor. Jadi, jawabannya adalah B. Membantu membersihkan udara kotor. Soal nomor 18 menguji kemampuan siswa menemukan informasi tersurat, dengan fokus pada mengidentifikasi gagasan utama. Disajikan dalam bentuk pilihan ganda, soal ini meminta siswa membaca teks dan menentukan gagasan utama yang terdapat pada paragraf terakhir secara tepat. Soal nomor 18. Gagasan utama paragraf terakhir adalah A. Pentingnya udara bagi kehidupan. B. Penyebab pencemaran udara. C. Cara-cara menjaga kebersihan udara. D. Dampak udara kotor bagi kesehatan. Jadi, jawabannya adalah C. Cara-cara menjaga kebersihan udara. Soal nomor 19 menguji kemampuan siswa dalam refleksi dan mengevaluasi informasi, dengan fokus pada menilai kesesuaian pernyataan dengan isi teks. Disajikan dalam bentuk pilihan ganda kompleks, soal ini meminta siswa menentukan apakah pernyataan-pernyataan yang diberikan benar-benar merupakan dampak dari udara kotor sesuai dengan informasi yang ada di teks. Soal nomor 19 mengajak kamu untuk memahami isi teks dan menentukan apakah suatu pernyataan termasuk dampak dari udara kotor atau tidak. Dalam teks, dijelaskan beberapa akibat yang bisa timbul jika udara tercemar. Nah, pada soal ini ada 3 pernyataan yang harus kamu cermati. Pernyataan A berbunyi, batuk dan sesak napas. Pernyataan B adalah, tumbuhan layu. Pernyataan C berbunyi, sakit tenggorokan. Jadi, jawabannya adalah Pernyataan A, dampak. Pernyataan B, tidak dampak. Pernyataan C, dampak. Soal nomor 20 menguji kemampuan memahami tujuan penulisan teks. Bentuknya pilihan ganda, dan kamu diminta menentukan mengapa teks tersebut dibuat atau apa pesan utama yang ingin disampaikan penulis. Bacalah teks dengan cermat, lalu pilih jawaban yang paling sesuai. Soal nomor 20. Mengapa teks ini penting untuk dibaca? A. Agar kita tahu cara membuat udara menjadi kotor. B. Agar kita tidak perlu peduli dengan lingkungan. C. Agar kita tahu pentingnya menjaga udara bersih dan cara melakukannya. D. Agar kita bisa menyalahkan orang lain yang membuat udara kotor. Jadi, jawabannya adalah C. Agar kita tahu pentingnya menjaga udara bersih dan cara melakukannya.
Soal nomor 21 menguji kemampuan kamu dalam menemukan informasi tersurat. Fokusnya adalah mengidentifikasi kegiatan tokoh, khususnya kegiatan Andi setiap pulang sekolah. Bentuk soal pilihan ganda, jadi bacalah teks dengan teliti dan pilih jawaban yang sesuai dengan kegiatan Andi. Bacalah teks cerita berikut. Belajar mandiri. Andi adalah anak yang rajin. Setiap pulang sekolah, ia tidak langsung bermain. Ia selalu menyelesaikan PR dan mengulang pelajaran. Jika ada yang tidak mengerti, ia akan bertanya kepada kakaknya. Suatu hari, ibu bertanya, "Andi, mengapa kamu selalu belajar setiap pulang sekolah?" Andi menjawab, "Aku ingin menjadi anak yang pintar, Bu. Aku juga ingin mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain." Ibu tersenyum bangga. "Hebat sekali kamu, Nak. Lanjutkan kebiasaan baikmu ini. Ibu akan selalu mendukungmu," kata ibu. Karena kebiasaan belajarnya, nilai-nilai Andi di sekolah selalu bagus. Ia juga sering membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Teman-teman Andi sangat menyukai sikapnya yang mau berbagi ilmu. Lanjut soal nomor 21. Apa yang selalu dilakukan Andi setiap pulang sekolah? A. Bermain bersama teman-teman. B. Menyelesaikan PR dan mengulang pelajaran. C. Bertanya kepada ibunya. D. Membantu teman-teman. Jadi, jawabannya adalah B. Menyelesaikan PR dan mengulang pelajaran. Soal nomor 22 menguji kemampuan kamu dalam menemukan informasi tersurat. Kali ini fokusnya adalah mengidentifikasi alasan suatu tindakan, yaitu mengapa Andi ingin selalu belajar. Bentuk soal pilihan ganda, jadi bacalah teks dengan teliti dan pilih jawaban yang tepat sesuai alasan Andi. Soal nomor 22. Mengapa Andi ingin selalu belajar setiap pulang sekolah? A. Agar nilai-nilainya bagus di sekolah. B. Karena dipaksa oleh ibunya. C. Karena ingin menjadi anak yang pintar dan mandiri. D. Agar bisa membantu teman-temannya. Jadi, jawabannya adalah C. Karena ingin menjadi anak yang pintar dan mandiri. Soal nomor 23 menguji kemampuan kamu dalam menginterpretasi dan mengintegrasikan informasi. Fokusnya adalah mengidentifikasi sifat tokoh, yaitu sikap Andi yang patut dicontoh. Bentuk soal pilihan ganda, jadi perhatikan tindakan dan sikap Andi dalam teks untuk memilih jawaban yang tepat. Soal nomor 23. Sikap Andi yang selalu mau berbagi ilmu dengan teman-temannya merupakan contoh sikap yang A. Tidak baik dan tidak perlu ditiru. B. Buruk, karena membuat teman menjadi malas. C. Baik dan patut untuk dicontoh. D. Biasa saja dan tidak memberikan manfaat. Jadi, jawabannya adalah C. Baik dan patut untuk dicontoh. Soal nomor 24 menguji kemampuan kamu dalam menemukan informasi tersurat. Fokusnya adalah mengidentifikasi perasaan tokoh, yaitu perasaan Ibu Andi setelah mendengar alasannya. Bentuk soal pilihan ganda, jadi bacalah teks dengan cermat dan pilih jawaban yang sesuai dengan perasaan Ibu Andi. Soal nomor 24. Bagaimana perasaan Ibu Andi setelah mendengar alasan Andi belajar? A. Kecewa. B. Marah. C. Bangga. D. Sedih. Jadi, jawabannya adalah C. Bangga. Soal nomor 25 menguji kemampuan kamu dalam menemukan informasi tersurat. Fokusnya adalah mengidentifikasi akibat suatu tindakan, yaitu akibat dari kebiasaan belajar Andi. Bentuk soal pilihan ganda, jadi bacalah teks dengan teliti dan pilih jawaban yang tepat sesuai akibat yang ditimbulkan. Soal nomor 25. Akibat dari kebiasaan belajar Andi adalah A. Nilai-nilainya menjadi jelek. B. Ia dijauhi oleh teman-temannya. C. Nilai-nilainya di sekolah selalu bagus. D. Ibunya menjadi tidak suka. Jawabannya adalah C. Nilai-nilainya di sekolah selalu bagus.
Soal nomor 26 menguji kemampuan kamu dalam menemukan informasi tersurat. Fokusnya adalah mengidentifikasi masalah dalam cerita, yaitu masalah utama yang dihadapi Pak Tani. Bentuk soal pilihan ganda, jadi bacalah teks dengan cermat dan pilih jawaban yang tepat sesuai masalah yang terjadi. Bacalah teks cerita berikut. Petani dan hujan. Di sebuah desa, hiduplah seorang petani bernama Pak Tani. Ia memiliki sawah yang sangat luas. Namun, sudah lama sekali tidak turun hujan. Sawahnya menjadi kering dan tanamannya layu. Pak Tani merasa sangat sedih. Pada suatu malam, Pak Tani berdoa, "Ya Tuhan, turunkanlah hujan agar sawahku kembali subur. Berikanlah kami air agar kami bisa panen." Keesokan harinya, Pak Tani mulai membersihkan parit dan memperbaiki saluran air di sawahnya. Ia juga menimbun tanah yang retak. Ia bekerja keras meskipun tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Para tetangga Pak Tani melihatnya dan merasa heran. "Pak Tani, mengapa kamu bekerja keras?" "Tidak ada tanda-tanda hujan akan turun," kata seorang tetangga. "Saya yakin Tuhan akan mengabulkan doa saya. Hujan pasti akan turun, dan saya harus bersiap-siap," jawab Pak Tani dengan yakin. Beberapa hari kemudian, awan hitam mulai berkumpul. Tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya. Sawah Pak Tani kembali subur. Pak Tani sangat bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Lanjut soal nomor 26. Apa masalah yang dihadapi Pak Tani? A. Sawahnya terlalu luas untuk dikerjakan. B. Tanaman di sawahnya layu karena kemarau. C. Tetangga Pak Tani sering mencemoohnya. D. Ada binatang yang merusak tanamannya. Jawabannya adalah B. Tanaman di sawahnya layu karena kemarau. Soal nomor 27 menguji kemampuan kamu dalam menemukan informasi tersurat. Fokusnya adalah mengidentifikasi alasan suatu tindakan, yaitu alasan Pak Tani tetap bekerja keras. Bentuk soal pilihan ganda, jadi bacalah teks dengan teliti dan pilih jawaban yang sesuai dengan alasan Pak Tani. Soal nomor 27. Mengapa Pak Tani tetap bekerja keras meskipun belum ada tanda-tanda hujan? A. Karena ia ingin sawahnya kering. B. Karena ia yakin hujan akan turun dan ia harus bersiap-siap. C. Karena ia ingin tetangganya melihatnya. D. Karena ia tidak punya pekerjaan lain. Jawabannya adalah B. Karena ia yakin hujan akan turun dan ia harus bersiap-siap. Soal nomor 28 menguji kemampuan kamu dalam menginterpretasi dan mengintegrasikan informasi. Fokusnya adalah menemukan nilai-nilai yang dapat diteladani, yaitu sikap Pak Tani yang patut dicontoh. Bentuk soal pilihan ganda, jadi perhatikan tindakan dan sikap Pak Tani dalam teks untuk memilih jawaban yang tepat. Soal nomor 28. Sikap Pak Tani yang patut kita contoh adalah A. Bersikap malas meskipun sudah berdoa. B. Mudah putus asa jika menghadapi masalah. C. Tidak mau bekerja sama dengan tetangga. D. Pantang menyerah dan yakin akan hasil kerja kerasnya. Jawabannya adalah D. Pantang menyerah dan yakin akan hasil kerja kerasnya. Soal nomor 29 menguji kemampuan kamu dalam menemukan informasi tersurat. Fokusnya adalah mengidentifikasi kegiatan tokoh, yaitu tindakan yang dilakukan Pak Tani untuk mempersiapkan sawahnya. Bentuk soal pilihan ganda kompleks, MCMA, jadi perhatikan setiap tindakan Pak Tani dalam teks dan pilih semua jawaban yang tepat. Soal nomor 29. Apa saja yang dilakukan Pak Tani untuk mempersiapkan sawahnya saat ia yakin akan hujan? Jawaban benar lebih dari satu. Pilihannya adalah A. Membersihkan parit. B. Menimbun tanah yang retak. C. Mengolah tanah. D. Memperbaiki saluran air. Jawabannya adalah A. Membersihkan parit. B. Menimbun tanah yang retak. Dan D. Memperbaiki saluran air. Soal nomor 30 menguji kemampuan kamu dalam menginterpretasi dan mengintegrasikan informasi.
Fokusnya adalah menentukan makna tersirat, yaitu menyimpulkan hubungan antara doa, kerja keras, dan hasil. Bentuk soal pilihan ganda, jadi pahami isi teks secara menyeluruh untuk menemukan kesimpulan yang paling tepat. Soal nomor 30. Hubungan antara doa Pak Tani, kerja kerasnya, dan turunnya hujan menunjukkan bahwa A. Hujan turun karena Pak Tani berdoa. B. Doa saja tidak cukup, perlu diiringi dengan usaha. C. Kerja keras Pak Tani tidak ada gunanya. D. Tetangga Pak Tani benar bahwa hujan tidak akan turun. Jawabannya adalah B. Doa saja tidak cukup, perlu diiringi dengan usaha. Soal nomor 31 menguji kemampuan kamu dalam menemukan informasi tersurat. Fokusnya adalah mengidentifikasi solusi masalah, yaitu cara-cara mengurangi sampah plastik. Bentuk soal pilihan ganda kompleks, MCMA, jadi bacalah teks dengan teliti dan pilih semua jawaban yang tepat. Sebelumnya, bacalah teks cerita berikut. Sampah plastik, bahaya untuk lingkungan. Sampah plastik adalah masalah besar bagi lingkungan. Plastik butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ini artinya, sampah plastik yang kita buang hari ini akan tetap ada sampai anak cucu kita dewasa. Sampah plastik sering berakhir di laut. Hewan-hewan laut seperti penyu dan ikan mengira plastik adalah makanan. Mereka memakan plastik dan akhirnya bisa sakit atau mati. Banyak burung juga memakan plastik yang mereka temukan. Selain itu, plastik juga bisa menyumbat saluran air. Akibatnya, saat hujan, air tidak bisa mengalir dan menyebabkan banjir. Banjir dapat merusak rumah dan kebun. Untuk mengurangi sampah plastik, kita bisa mulai dari diri sendiri. Bawalah tas belanja sendiri saat ke pasar. Kurangi penggunaan sedotan plastik. Pilihlah botol minum yang bisa dipakai berulang-ulang. Mari kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Berikutnya, soal nomor 31. Apa saja cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik? Jawaban benar lebih dari satu. Pilihannya adalah A. Membawa tas belanja sendiri. B. Membuang sampah plastik ke laut. C. Menggunakan botol minum berulang. D. Menggunakan sedotan plastik setiap hari. Jadi, jawabannya adalah A dan C. A. Membawa tas belanja sendiri. C. Menggunakan botol minum berulang. Soal nomor 32 menguji kemampuan kamu dalam menemukan informasi tersurat. Fokusnya adalah mengidentifikasi alasan suatu fenomena, yaitu mengapa sampah plastik berbahaya bagi hewan laut. Bentuk soal pilihan ganda, jadi bacalah teks dengan cermat dan pilih jawaban yang sesuai. Soal nomor 32. Sampah plastik berbahaya bagi hewan laut karena A. Hewan laut suka bermain dengan plastik. B. Hewan laut mengira plastik adalah makanan. C. Plastik membuat air laut menjadi jernih. D. Plastik bisa menjadi tempat tinggal hewan laut. Jawabannya adalah B. Hewan laut mengira plastik adalah makanan. Soal nomor 33 menguji kemampuan kamu dalam menemukan informasi tersurat. Fokusnya adalah mengidentifikasi dampak suatu masalah, yaitu dampak lain dari sampah plastik. Bentuk soal pilihan ganda, jadi bacalah teks dengan teliti dan pilih jawaban yang sesuai dengan dampak yang ditimbulkan. Soal nomor 33. Selain membahayakan hewan, apa dampak sampah plastik yang disebutkan dalam teks? A. Membuat tanah menjadi subur. B. Menyebabkan banjir karena menyumbat saluran air. C. Membuat udara menjadi bersih. D. Mempercantik pemandangan di laut. Jawabannya adalah B. Menyebabkan banjir karena menyumbat saluran air. Soal nomor 34 menguji kemampuan kamu dalam menginterpretasi dan mengintegrasikan informasi. Fokusnya adalah menentukan perasaan pembaca, yaitu emosi yang mungkin dirasakan setelah membaca teks. Bentuk soal pilihan ganda, jadi pahami isi teks dan pilih jawaban yang paling sesuai dengan perasaan pembaca. Soal nomor 34. Setelah membaca teks tersebut, emosi apa yang mungkin dirasakan oleh pembaca?
A. Senang. B. Kagum. C. Prihatin. D. Santai. Jawabannya adalah C. Prihatin. Soal nomor 35 menguji kemampuan kamu dalam refleksi dan mengevaluasi informasi. Fokusnya adalah menilai kesesuaian suatu pernyataan dengan isi teks, yaitu menilai tindakan-tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan teks. Bentuk soal pilihan ganda kompleks, jadi baca teks dengan teliti dan pilih semua jawaban yang tepat. Soal nomor 35. Soal ini meminta kamu untuk menentukan apakah suatu tindakan sesuai atau tidak sesuai dengan isi teks. Perhatikan 3 pernyataan berikut. Pernyataan A, membawa tas kain saat berbelanja. Pernyataan B, membuang botol plastik di tempat sampah khusus daur ulang. Pernyataan C, menggunakan sedotan plastik setiap hari. Jadi, jawabannya adalah Pernyataan A, sesuai, karena membantu mengurangi sampah plastik. Pernyataan B, sesuai, karena mendukung pengelolaan sampah yang benar. Pernyataan C, tidak sesuai, karena meningkatkan jumlah sampah plastik. Soal nomor 36 menguji kemampuan kamu dalam menemukan informasi tersurat. Fokusnya adalah mengidentifikasi detail informasi, yaitu jenis sayuran yang ditanam. Bentuk soal pilihan ganda, jadi bacalah teks dengan cermat dan pilih jawaban yang tepat sesuai jenis sayuran yang disebutkan. Bacalah teks cerita berikut. Kebun sayur di halaman sekolah. Di halaman sekolah, ada kebun sayur yang dibuat oleh siswa-siswi kelas 5. Setiap hari, mereka bergantian menyiram dan merawat tanaman. Ada bayam, kangkung, dan sawi. Guru mereka, Ibu Guru Rina, selalu membimbing dengan sabar. Rawatlah tanaman ini seperti merawat diri kalian sendiri, pesannya. Siswa-siswi sangat senang. Mereka belajar cara menanam, menyiangi gulma, dan memberi pupuk. Mereka juga belajar tentang tanggung jawab dan kerjasama. Setelah beberapa minggu, tanaman sayur mereka tumbuh subur. Mereka memanen hasilnya dan membagikan kepada semua guru dan karyawan sekolah. Semua orang merasa bangga dan senang. Selanjutnya, soal nomor 36. Sayuran apa saja yang ditanam di kebun sekolah? A. Tomat, kangkung, dan sawi. B. Bayam, wortel, dan sawi. C. Bayam, kangkung, dan sawi. D. Bayam, kangkung, dan tomat. Jawabannya adalah C. Bayam, kangkung, dan sawi. Soal nomor 37 menguji kemampuan kamu dalam menemukan informasi tersurat. Fokusnya adalah mengidentifikasi manfaat suatu kegiatan, yaitu manfaat lain dari kegiatan berkebun. Bentuk soal pilihan ganda, jadi bacalah teks dengan teliti dan pilih jawaban yang sesuai dengan manfaat yang disebutkan. Soal nomor 37. Selain mendapatkan hasil panen, manfaat apa lagi yang didapatkan siswa dari kegiatan berkebun? A. Mereka bisa bermain sepuasnya di kebun. B. Mereka belajar tentang tanggung jawab dan kerjasama. C. Mereka jadi tidak perlu membeli sayuran. D. Mereka bisa berteman dengan guru-guru. Jawabannya adalah B. Mereka belajar tentang tanggung jawab dan kerjasama. Soal nomor 38 menguji kemampuan kamu dalam menemukan informasi tersurat. Fokusnya adalah mengidentifikasi pesan atau nasihat, yaitu pesan yang disampaikan Ibu Guru Rina. Bentuk soal pilihan ganda, jadi bacalah teks dengan cermat dan pilih jawaban yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Soal nomor 38. Apa pesan yang disampaikan Ibu Guru Rina kepada siswa? A. Belajarlah dengan rajin. B. Rawatlah tanaman ini seperti merawat diri kalian sendiri. C. Jangan bermain di kebun. D. Jangan membagikan hasil panen kepada guru. Jawabannya adalah B. Rawatlah tanaman ini seperti merawat diri kalian sendiri.
Soal nomor 39 menguji kemampuan kamu dalam menginterpretasi dan mengintegrasikan informasi. Fokusnya adalah mengidentifikasi sikap tokoh, yaitu sikap siswa-siswi kelas 5. Bentuk soal pilihan ganda, jadi perhatikan tindakan dan perilaku tokoh dalam teks untuk memilih jawaban yang tepat. Soal nomor 39. Sikap yang ditunjukkan oleh siswa-siswi kelas 5 dalam cerita tersebut adalah A. Malas dan tidak peduli. B. Rajin dan mau bekerja sama. C. Individualistis dan egois. D. Sombong dan tidak mau berbagi. Jawabannya adalah B. Rajin dan mau bekerja sama. Soal nomor 40 menguji kemampuan kamu dalam menemukan informasi tersurat. Fokusnya adalah mengidentifikasi akibat suatu tindakan, yaitu akibat dari kerajinan siswa dalam merawat kebun. Bentuk soal pilihan ganda, jadi bacalah teks dengan cermat dan pilih jawaban yang sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Soal nomor 40. Apa akibat dari kerajinan siswa dalam merawat kebun sayur? A. Tanaman mereka layu dan mati. B. Mereka harus membeli sayuran dari pasar. C. Tanaman mereka tumbuh subur dan bisa dipanen. D. Ibu guru Rina merasa kecewa. Jawabannya adalah C. Tanaman mereka tumbuh subur dan bisa dipanen. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol merah yaitu subscribe, tekan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya sehingga video ini berguna bagi orang banyak. Bila ingin lihat soal yang lainnya silahkan kunjungi di bagian playlist Muhammad Jalani Manjur. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir dan sampai jumpa lagi. Wassalam.